Selamat siang semuanya. Jadi, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Koma Eka Wijaya dengan NIM 2217011053. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tingkat pengangguran di Indonesia serta penyebab utama dan solusinya. Jadi topik pembahasan kita kali ini, yang pertama, pengertian tingkat pengangguran, yang kedua, pengaruh hubungan inflasi terhadap tingkat pengangguran Indonesia, yang ketiga, mengatasi meningkatnya angka pengangguran Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas topik pembahasan yang pertama. Pengertian tingkat pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh hubungan inflasi terhadap tingkat pengangguran Indonesia. Yang pertama, inflasi yang moderat. Jadi, inflasi yang moderat sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam situasi ini, perusahaan lebih banyak mempekerjakan karyawan karena permintaan akan produk dan jasa meningkat, sehingga tingkat pengangguran berkurang. Selanjutnya, kita bahas yang kedua, yaitu inflasi yang tinggi atau hiperinflasi. Jadi, ketika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat menurun, konsumsi melemah, dan perusahaan mulai mengurangi produksi. Akibatnya, perusahaan memotong jumlah karyawan untuk menghemat biaya, yang bisa meningkatkan tingkat pengangguran. Berikutnya adalah grafik tingkat pengangguran berdasarkan tahun di Indonesia. Jadi, agar mudah dipahami, saya rubah dalam bentuk tabel, dapat diperhatikan dari tahun ke tahun dan jumlah penganggurannya. Pada tahun 2021 mengalami jumlah pengangguran 6,2% dan 2022 mengalami pengangguran 5,8% dan 2023 mengalami pengangguran 5,4% dan 2024 mengalami pengangguran 4,8%. Jadi ini adalah daftar tabel yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, mengatasi meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan lowongan kerja. Meningkatkan jumlah lowongan kerja dapat membantu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Informasi lowongan kerja harus disebarkan secara luas melalui berbagai media untuk mempermudah mencari kerja, menemukan pekerjaan. Berikutnya yaitu pelatihan keterampilan. Meningkatkan keterampilan, memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah dapat memfasilitasi program pelatihan ini untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendorong wirausaha. Mendorong sektor wirausaha dapat membuka peluang baru bagi individu yang sulit menemukan pekerjaan konvensional. Pemerintah dapat memberikan dukungan kewirausahaan seperti pinjaman modal usaha untuk mempermudah masyarakat membuka usaha. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi kesimpulan. Mengenai pengangguran di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran, tantangan masih ada. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ketidakcocokan keterampilan, dan dampak pandemi COVID-19 berkontribusi pada masalah ini. Selain itu, sektor informal yang besar juga menjadi penyebab tingginya angka pengangguran. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan dukungan bagi sektor usaha kecil dan menengah. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.
dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.